Makan malam. Oh, aduh. Nay. Telat. Sekalian aja tadi 3 kali bersin ya. Pas Naira di sini udah pergi berbersin. Astaga, gawat. Jadi saham 40% dari almarhum ayah diambil alih oleh suami sendiri. Kok bisa kayak gini sih? Oh no. Pikirlah, dari mana sisa 40%? Kalau bukan dari kerja keras papa. Saya kan butuh makan malam. Jadi nanti setelah kamu pulang kursus, makanan yang kamu udah latihan masak tadi, kamu bawa ke tempat saya. Mama kenapa ini nggak dijual aja ya? Buat bayar utang sama Tante Yulia. Kamu cinta sama Atika? Apapun kata orang lain, aku nggak peduli, Mah. Mau nawarin ini ke kamu? Nino bawa pulang dulu ya, Tante. Ya, Nino mau kasih lihat Mama. Siapa tahu Mama suka. Daging 50 kilo. Sar. Biasa aja dong bangunnya. Mau nyoba? Benar mau nampar. Ya wes lah nih, tuh nih ditampar aja deh biar dokter nggak nesu-nesu, biar impas gitu. Saya kalau nampar nggak main, Tika. Terus mainannya apa dong? Nah, kalau kamu mau tahu saya mainannya apa, saya namparnya pakai bibir. Dicium. Jangan mulai kurang ajar kayak begitu ya. Emangnya tunangan kamu selama ini belum pernah nyium kamu? Ya nggak pernah lah. Bagus, Tika. Itu bagus, terus dipertahankan. Aneh dokter ini. Ya wes lah, diminum aja dulu. Ya udah. Tapi Tik, jangan sampai si Poni nyium kamu. Awas. Tika, awas ya. Jangan sampai dicium. Mbak, Nino mana? Udah jam segini nih mau Tik. Iya Mas, bentar ya. Udah cepetan ya. Iya. Tuh kan gue kan sekarang kan yang kena dicariin kan nih. Mana sih si bule makan siang aja lama banget. Nah ini dia. Lama banget sih. Udah diem deh. Lo tau nggak, berlian nyokap lu jual itu palsu. Maksud lo? Nih gue bawa saksi. Dia anaknya yang punya toko berlian. Ya setelah dia cek, ternyata berliannya palsu. Lo kalau nggak percaya, lo tanya dia aja nih. Beneran Mbak? Serius? Palsu? Iya bener Mbak. Mampus lo gue bohongin. Yang ini sih emang palsu, tapi yang dari nyokap lo emang asli. Gue simpen. Mama. Ada apa sih, Di? Mama tuh gimana sih? Mama jual berlian tapi kok palsu? Nggak mungkin. Orang ini Mama ambil dari Tante Yulia kok. Palsu? Ya nggak mungkin gimana sih, Mah? Orang kata temannya Nino itu palsu kok. Dia udah cek ke toko berlian. Yaudah coba Mama cek deh. Nggak mungkin, Di. Aduh, gimana ya? Aduh, Mama harus ketemu Tante Yulia. Aduh, ya udah, mau pergi. Aduh, gimana sih nih Mama? Kenapa sih hobinya bikin kesalahan aja? Tika, Ya mas, kita makan siang bareng yuk. sebentar ya, sebentar. Tika kenapa sih hari ini? Dari tadi kayak dikejar-kejar setan. Dokter ini makan siangnya. Aduh, tidur lagi.
Dokter, makan siang dulu, nanti sakit loh kalau nggak makan. Suapin. Halah, nigo ya? Ngelindur ya? Lindur apa meneh? Saya nggak mau makan kalau nggak disuapin. Wes toh dokter, nggak usah manja kayak begitu, udah gede. Nih, udah disediain garpu sama sendoknya. Ayo bangun, bangun. Bangun dokter. Ya udah. Tapi nanti, kalau nanti kamu udah jadi istri saya, kamu mau kan suapin suami kamu yang lagi malas makan? Kayaknya ini beneran ini. Beneran apa? Ya beneran. Sejak kecelakaan itu, dokter itu jadi berubah. Jadi lebih manja, lebih berani gitu. Jadi lebih agresif? Ya iya dong, Tika. Namanya juga cowok. Kalau lagi ngejar cintanya, harus agresif, nggak boleh santai-santai. Kalau santai, kapan dapat cintanya, Tika? Makanya, kalau ngadepin cewek culun sama kamu. Cewek apa? Lucun. Culun. Itu harus agresif. Kalau nggak, kapan jadiannya, Tika? Ya kan? Ya wes lah, dimakan. Ini apaan, Tika? Wah, enak nih kayaknya. Tempe, perkedel. Perkedel, tempe, bakso dicabein, ayam goreng. Terus itu kayaknya... Nyata sih makan nggak sih? Ini bakso kenapa cuma satu? Kadang-kadang ya. Ya coba ya. Pas lagi lapar nih. Insya Allah nggak kok hitam di sini. Kenapa tuh dokter? Kenapa dokter? Pedes ya? Pedes ya dokter ya? Ih. Aduh kepedesan. Pedes banget, Tika. Enak kan dokter supaya matanya bisa melek gitu? Saya udah bilang waktu di rumah sakit Ciladug, saya tuh nggak bisa makan pedas. Ya wes, maaf dokter. Udah. Nggak usah minta maaf. Saya yang terima kasih sama kamu karena kamu udah begitu perhatiannya dan begitu peduli sama saya. Nggak apa-apa, saya masih bisa makan. Makasih ya. Sama-sama dokter. Kembali sayang. Ya iyalah, ini dilihat kayak begini aja udah ketahuan ini palsu. Tapi yang saya titip sama kamu untuk dijual itu semua asli, nggak ada yang palsu. Saya juga bingung, Jeng. Kenapa berlian ini asli tiba-tiba bisa berubah jadi palsu ya, Jeng? Ya malah saya tahu kalau malah nanya sama saya sih. Ini pasti permainan kamu deh, ya. Kamu tukar, terus kamu pura-pura bilang itu palsu, ya kan? Yang asli kamu simpen sendiri gitu. Jadi bokis amat. Enggak, Jeng. Beneran enggak. Saya cuman ini tinggal satu-satunya, Jeng. Terus apa? Kamu nuduh saya kasih kamu berlian palsu selama ini? Iya. Saya nggak punya perhiasan palsu. Catet ya. Enggak, bukan begitu, Jeng. Maksud saya... Udah deh. Banyakkan alasan kamu. Yang jelas semua berlian yang saya titip sama kamu itu asli. Ada sertifikatnya. Dan kalau sampai hilang, ya itu sih nasib kamu deh. Utang kamu makin numpuk lagi. Kapan lunasnya? Bah, nggak tahu deh. Apa itu, Nay? Ini uang buat keluarga Sultan. Tante Emma punya masalah lagi sama mama aku. Dia ketipu pas mau ngejual berliannya mama aku. Aku pengen banget ngebantu Tante Emma, tapi aku nggak bisa ngebantu langsung. Tante Emma ketipu. Terus kenapa nggak kamu aja yang langsung ngasih ke Tante Emma? Kenapa harus melalui aku? Oh, aku tahu pasti kamu nggak mau sampai ketahuan Sultan ya? Iya, Ri. Soalnya dia bakal marah banget kalau tahu. Selain Sultan, supir aku juga pasti lapor ke nyokap sama bokap aku.
Dan aku kasihan banget sama Tante Emma, aku pengen bantu. Iya, Nay, aku ngerti. Aku bakal bantuin kamu demi keluarganya Sultan. Ya, aku kasihan juga sih sama Sultan. Makasih, Ari. Ini rahasia kita berdua ya. Iya, janji. Tante Emma kan matre. Jangan-jangan uang aku yang dititipin ke Fahri bukan dipakai buat gantiin berlian Mama, tapi malah dipakai buat hal yang lain yang nggak penting. Oh ya, Ri. Kenapa, Nay? Uangnya nggak usah dikasih ke Tante Emma deh. Loh, emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuman ya aku takut aja uangnya itu nggak akan nyampe ke tangan Mama aku, malahan dihabisin buat hal-hal yang nggak jelas gitu loh. Dan kalau emang itu terjadi kan Mama aku pasti ngamuk banget sama Tante Emma. Gitu ya. Terus uang ini mau dikasih ke siapa? Ke Diandra aja ya. Jadi kamu pesen uang itu langsung dikasih ke Mama aku. Aku yakin kok kalau Diandra yang pegang uangnya pasti selamat nyampe ke tangan Mama aku. Ya, oke deh kalau gitu. Ntar aku hubungin Diandra ya. Oke, makasih Ari. Ya, sama-sama. Halo? Di, aku mau ketemu sebentar sama kamu. Bisa? Emangnya ada keperluan apa ya? Ntar aja ya, baru diomongin. Pokoknya kita ketemuan dulu. Aku tunggu di Ginger Cafe ya. Oke. Aku kesana ya. Cok. Usaha angkutanmu gimana? Lancar? Lumayan lah. Kemarin gue dapat proyek. Nganterin pindahan nenek-nenek. Waduh, cerewet banget tuh nenek-nenek. Ini nenek-nenek selama perjalanan cerita, kalau dia punya cucu yang disia-siain sama bapaknya. Akhirnya tuh nenek-nenek ngomong kalau dia nggak bakalan mau ketemuin tuh cucunya sama bapaknya yang kagak tanggung jawab. Atau lagi nih, cucunya mau nikah sama cowok yang sekarang rumahnya ditempatin sama tuh nenek. Emang gue pikirin, makan dulu. Jok, saya tau, Jok. Kamu tahu namanya nenek-neneknya itu siapa? Lu kenapa emang, Gus? Jangan-jangan lu kan demen nenek-nenek ya daripada anak muda. Apa nama neneknya tuh Sumarniati, iya? Iya, betul. Pacar baru lu ya? Bosok. Nenek-nenek itu proyek besarku, proyek gede. Kamu tahu di mana alamat nenek itu? Ala yang kemarin kamu antar. Tulis, Jok, tulis. Tulis, Jok. Tulis. Bagianku ya? Gampang. Jangan lupa. Iya. Berhenti lah mereka. Dokter Sultan, gimana rasanya turun derajat? Turun derajat? Iya, turun derajat dari dokter spesialis menjadi dokter UGD jaga. Tapi kan judulnya tetap dokter spesialis. Dan buat saya itu bukan soal turun derajat. Kita sebagai dokter sudah tugas kita untuk melayani masyarakat. Jadi dimanapun kita ditempatkan, itu adalah bentuk pengabdian kita kepada orang banyak, ya kan? Yakin nih, gak sakit hati sama calon mertua yang udah ngebuang dokter Sultan masuk jajaran level dokter pemula. Buat saya, Dokter Rizal pasti tahu yang terbaik. Terutama kepada pegawainya, saya juga sebagai dokter. Ternyata nggak dokter, nggak ibu-ibu. Doyannya kok pada ngegosip gitu ya. Kasihan dokter Sultan. Jadi bahan nyek-nyekan alias hinaan gitu. Tenang aja dokter Sultan. Biar saya yang kasih kerjaan buat mulut-mulut dokter yang pada lemes-lemes itu. Lihatin aja nanti. Lebih baik kabar ini jangan sampai aku beritahukan dulu ke Bu Yulia. Aku akan kasih surprise buat beliau. Aduh, jangan mau kok. Aduh. Itu kenapa kapnya bisa berasap?
Padahal target udah di depan mata. Ini bokok lagi. Chef. Ya? Ini jatah makanan buat dokter-dokter udah siap semuanya kan? Oh udah. Berarti sekarang tinggal kamu antar aja ke mereka, oke? Oke. Wes, tak kerjain. Biar si dokter-dokter itu tahu rasa gitu. Jangan kerjaannya tuh ngomongin dokter Sultan. Ini untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu, khususnya buat keluarga kamu ya. Ini... Itu uang dari aku. Aku kan sahabatnya Sultan juga. Dan aku tahu kok keluarga kalian lagi membutuhkan uang kan? Ya, semoga aja ini bisa ngebantu. Maaf Fahri, bukan aku nolak kebaikan kamu. Tapi aku nggak bisa terima uang ini. Loh, kenapa kamu nggak bisa terima? Kan emang kamu lagi butuh. Aku emang lagi butuh. Tapi aku hidup bukan buat dari belas kasihan orang. Beneran nggak apa-apa, kamu terima aja ya. Kan ini kebetulan juga keluarga kamu lagi kesulitan. Ntar kalau misalnya lain kali aku yang kesulitan kan, kamu bisa bantuin juga. Aku duluan ya. Ini makanannya udah siap. Ini buat dokter. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Ini buat dokter. Makasih. Makasih. Dan ini untuk dokter Sultan. Ini anak apaan juga sih? Pakai kedip-kedip mata ke gua. Oh, mulai berani genit ini. Pasti Fahri yang ngajarin ini. Dasar. Dokter Sultan ini memang cerdas. Dia pasti langsung tahu maksud aku itu apa. Dia pasti tahu kalau makanan-makanan dokter itu udah aku kerjain.
syukurin. Rasain makan cabai yang super pedes itu. Kata Simbah saya, kalau cabai yang pedesnya super itu namanya cabai setan. Ada. Dokter Sultan, saya sakit perut. Tolong gantiin saya dulu ya. Saya mau ke toilet dulu. Sebentar, dokter. Nggak apaan ini? Kok kamu jadi ketawa kayak... Makanya dokter, jadi orang tuh mulutnya Mbok ya tuh jangan lemes gitu. Masa teman sendiri pakai diomongin segala? Ya saya kerjain lah. Nah kayak tadi tuh udah sakit-sakit, baru deh minta tolong. Dokter Sultan tolongin saya nggak tahan mau ke kamar mandi kayak gitu-gitu kan? Ternyata kerjaan kamu, Tika. Saya pinter nggak dokter? Kadang-kadang. Tapi kapan lagi ya bisa menikmati tawa Tika yang lepas kayak gini? Kalau begini mah jadi semangat yang makan gua. Bagus deh lo udah sadar. Aku di mana? Kita di klinik di dekat Ginger Cafe. Tempat kita ketemuan tadi. Kamu masih ingat? Tadi kamu langsung pergi, terus tiba-tiba kamu sempoyongan gitu jalannya dan langsung pingsan. Makanya aku bawa kamu ke sini. Makasih ya. Kamu baik banget. Ya, sama-sama, Di. Pelan-pelan, Di. Badan kamu kan masih lemes. Hati-hati ya. Tapi aku harus pulang. Tadi sebelum pergi aku lupa pamit sama mama. Aku takut mama cemas nungguin aku. Iya, aku anterin ya. Ya Allah, kenapa aku tiba-tiba deg-degan kayak gini ya ngeliat mata Fahri? Nah, selesai sudah kita memasak fruit cake pada hari ini. Dan silahkan untuk mencoba di rumah masing-masing ya. Dan semoga berhasil. Sampai ketemu lagi dan selamat malam. Kemarin kan dia udah pesen kalau hasil kursus ini tuh harus dianterin terus tiap malam. Berarti kue ini juga spesial untuk kudaku. Buat kuda. Untuk siapa, Tik? Kuda. Mas Fahri? Coba kamu ulang. Ini loh Mas, maksudnya kue ini nanti itu buat Simbah. Ya. Nah, emangnya Simba suka cake? Bukannya Simba lebih suka ubi, singkong, jagung, atau kacang rebus gitu? Mas, ujungnya kayak gitu toh. Ya karena itu, karena memang ya belum biasa, jadinya saya pengen kasih coba Simbah makanan yang beda dari biasanya gitu, biar terbiasa sama masakan barat. Oh gitu. Ya udah kalau gitu aku nggak jadi minta deh. Padahal kelihatannya enak loh. Bagus kalau Mas Fahri nggak jadi minta. Maaf ya, tapi kue ini sengaja saya bikin spesial buat Dokter Sultan. Kelinci mana ya? Udah jam segini kok belum datang-datang. Apa jangan-jangan dia ketiduran di angkot lagi? Dasar tukang molor. Sultan? Nay.
Kok gelisah gitu sih? Tungguin aku ya. Lihat nih, aku bawain kamu makan malam. Tika, itu kok cake-nya sampai dipegangin erat-erat kayak gitu sih? Takut aku minta ya? Supaya nggak keguncang-guncang terus jadi pletot-pletot gitu kan, nanti jadinya jelek gitu, Mas. Emangnya kalau cake-nya jadi pletot-pletot, Simba bisa lihat? Emangnya ada hubungan apa sama Simba? Loh, cake itu bukannya buat Simba tadi kata kamu? Iya, saya lupa, Mas. Ya, tapi tetap aja toh, walaupun Simba saya itu buta, tetap aja kalau misalkan kasih makanan itu harus yang layak gitu. Jangan mentang-mentang Simba saya buta, terus jadinya kasih kuenya yang bentuknya jelek-jelek kayak gitu. Bentar ya. Ya, gimana, Rut? Oh, ya bisa. Oke, gue segera ke sana. Ya. Mas mau kemana toh? Teman aku minta dibantuin soalnya dia baru mau buka restoran. Cuman nggak apa-apa, aku anterin kamu pulang dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau gitu saya turun aja di sini. Biar nanti Mas langsung aja ketemuan sama temennya Mas. Kan kasihan kalau misalkan nunggunya itu kelamaan. Mendingan saya turun di sini terus naik angkot langsung pulang ke rumah gitu. Tapi... Ya nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Tenang aja, nggak apa-apa kok. Beneran. Yakin kamu? Iya, yakin, Mas. Ya udah. Berarti aku bisa datang langsung ke kliniknya Dokter Sultan. Sultan, nih. Ya. Apa-apaan sih, Nay? Ini makanan kesukaan kamu. Aku sengaja masak buat kamu. Ayo, Sultan. Nay, nanti kalau dilihatin orang kan gak enak, Nay. Udahlah. Sesendok aja, sesendok. Ayo. Mbak Naira nggak boleh tahu kalau aku datang ke sini. Sultan? Ada apa sih? Kamu duduk yang tenang dong, Sultan. Kayaknya ada orang deh. Nggak ada siapa-siapa kok. Cuma perasaan kamu aja kali. Jantung gue kenapa berdebar hebat ya? Gue yakin. Barusan itu pasti Atika. Sultan, kamu duduk yang tenang dong. Udah dong ya, duduk lagi. Ya. Nay, aku udah bilang kan sama kamu. Kita berdua ini udah gak ada hubungan apa-apa. Jadi mending sekarang kamu pulang. Daripada orang tua kamu datang ke sini terus marahin saya. Udah, bodo amat deh. Tapi Sultan, aku seneng loh. Kamu kerja di sini juga. Jadi kalau nggak ketemu kamu di RSCM, aku ketemu kamu di sini tanpa direcokin papa sama mama. Bu. Kemana aja kamu? Udah sejam saya nunggu di sini. Udah kering. Kamu punya jam apa enggak sih? Bu, punya sih, Bu. Maaf, Bu. Mobil saya mogok, Bu. Makanya saya kesini naik angkutan, Bu. Kebablasan, Bu. Ya udah, Bu. Saya kesininya lari-lari, Bu. Sampai keringetan, Bu. Kamu bau? Aduh. Jauh-jauh. Duduknya jauh-jauh, pusing kepala saya. Iya, Bu. Udah ketemu belum alamatnya? Alamat Sumarniati dan anaknya itu ketemu belum? Bu, tadi kan saya udah bilang, Bu. Kalau mobil saya mogok, Bu. Mogok? Ya, terus? Kan kamu bisa naik bis, taksi, ojek, angkot. Otak dipakai dong, jangan sampai lumutan. Iya, Bu. Mana alamatnya? Ini. Ngapain aja sih kamu?
Ini apaan sih? Ini namanya peta, ya. Emang saya mau cari harta karun, bukan alamat ini mah. Maaf Bu, teman saya itu taunya patokan-patokannya aja Bu, nggak tahu alamatnya Bu. Makanya dia gambarnya seperti itu Bu. Ampun, kamu tuh bisa apa sih sebenarnya? Gila bener-bener. Udah. Ibu mau kemana? Saya mau cari sendiri alamat ini. Tunggu kamu kelamaan, keburu saya mati. Bayar semuanya. Bu. Aduh. Nay, ini udah malam. Ntar kamu kemalaman lagi. Udah balik. Kenapa sih kamu nggak suka ya aku ada di sini? Kalau aku bilang ya, kamu pasti pulang. Iya. Kamu masih ragu ya? Tapi kalau aku nggak mau pulang gimana? Dan inget ya, aku akan selalu berusaha membuat kamu mencintai aku loh. Kamu sendiri nanti kecapean. Dalam cinta tuh selalu ada pengorbanan. Begitu juga cintaku ke kamu, Tan. Dan itu juga cinta aku ke Atika. Sultan? Nay, sekarang juga kamu mendingan pulang. Tapi... Kalau kamu masih peduli sama aku, tolong kamu pulang. Apa kamu mau? Aku diomel-omelin terus, bahkan ditampar sama mama kamu. Mau? Ya udah deh aku pulang. Tapi besok-besok aku boleh kesini ya, Tan? Ya? Tasnya ketinggalan. Pulang dulu ya. Karena habis itu ketemu minimarket belok kiri. Aduh. Tika, saya tahu kamu lagi sembunyi kan? Naira udah pulang nih. Ayo keluar, sini aja. Mana makanan catering saya? Tika? Ini lama-lama jadi gila nih. Ada nggak sih? Udah capek-capek nyamperin dokter Sultan, dibela-belain. Nggak taunya dokter Sultan udah ada makanan yang lain. Udah ada pengantar makanan yang lain gitu maksudnya. Emang mungkin seharusnya kue ini tuh buat Mas Fahri aja kali ya. Maafin aku, Mas. Memang seharusnya kue ini tuh buat kamu. Cuman akunya aja yang selalu mikir dokter Sultan terus. Itu bukannya si penggoda Sultan ya? Ngapain dia di sini? Apa rumahnya dekat sini? Ya udah deh, mendingan tanya sama dia deh. Nggak pada stres, gila kayak begini. Bentar dulu sebelum ditanya kita gangguin aja dulu kita kerjain dulu gimana? Gas Yulia, gas. Kaget ya. Ya ampun, ini nyupir kok kayak kesetanan kayak begitu ya? Bikin jantung jadi mau copot ini. Aduh, kalau nyetir itu bahaya tuh, yang hati-hati gitu. Mau bunuh diri kamu? Jalan di tengah jalan pakai meleng lagi. Bu Yulia, kok ada di sini toh, Bu? Biarin. Mau tahu aja, bukan urusan kamu. Saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu alamat ini nggak? Nih, kelihatan? Kelihatan nggak?
Awas ya kalau sampai nggak tahu, ntar saya kasih cap stupid di jidat kamu dahi. Stupid. Alah, Ibu. Oh, tempat ini saya tahu, Bu. Kamu tahu? Kamu tahu? Peta semrawut binderut kayak begini kamu bisa baca? Hah? Aduh, si Ibu ini tadi nanya, giliran mau saya kasih tahu, Ibu malah nggak percaya. Itu tuh udah deket kok, Ibu. Itu di depan situ tuh, kelihatan sekali dari sini. Tuh. Itu kan rumahnya Mas Fahri. Hah? Rumahnya Fahri? Ibu mau ke rumahnya Mas Fahri? Mau ngapain toh, Bu? Pakai nanya. Bukan urusan kamu. Biarin mau ketemu siapa kek. Ya udah, saya mau jalan. Minggir. Ada ya, orang judesnya minta ampun. Kayak nggak ada toto kromonya gitu. Tapi Bu Yulia itu mau ngapain ya? Kok ke rumahnya Mas Fahri? Ini si Agus pasti salah alamat deh. Masa sih alamat rumahnya Fahri? Apa urusannya coba? Aduh, asli bener-bener deh. KW2 butut, bener asli. Ya, mungkin mendingan putar balik deh. Nggak ada gunanya tuh orang bener-bener. Mbah Marni! Mbah Marni! Mbah Marni! Kemana sih Mbah sih? Mbah Marni! Ada yang panggil Marni. Marni. Itu si anak kampung ngapain kesini lagi? Apa... Entar dulu, dia memang tunangannya Fahri. Wajar lah kalau dia main ke rumahnya Fahri. Ibu nyariin si mbak saya toh? Atika, nenek kamu itu cuma buta aja kan? Tapi sama pendengarannya itu nggak ada pengaruh kan? Nggak kenapa-napa kan? Ya nggak ada apa-apa toh, Bu. Si mbak saya tuh pendengarannya tuh masih normal. Pendengarannya tuh lebih tajam gitu, Bu. Ya tapi si mbah kamu itu nggak ada di pavilion. Malam-malam begini mbah kamu ketuk mana? Ya saya sih sebenarnya nggak ada urusan. Tapi kan nanti saya juga yang repot. Saya disalahin sama suami saya karena saya nggak bantu jaga si mbah kamu. Gimana coba? Aduh, si mbah kemana toh? Mbah? Si buta dari gua hantu, neneknya Atika. Mbah iki piye toh? Dari mana toh, Mbah? Wong si Mbah habis cari udara segar, jalan sore-sore. Mbah, ini tuh udah malam bukannya sore, tahu nggak? Udah malam toh, Bu? Namanya orang buta, pagi, siang, sore, malam, ya podo ae toh. Sama-sama gelap, Bu. Ya wes, ya wes. Kita masuk ke dalam aja ya, Mbah ya. Ini Tika bawain cake buat Mbah. Mau? Mau coba ya, Mbah ya? Cake? Apa kue? Cake itu kuenya wong barat itu loh, wong bule gitu, Mbah. Kue. Kalau misalkan Ibu mau ya monggo biar sekalian dicobain cake bikinannya Atika. Ya. Marni, Mbak Marni itu jangan-jangan dia yang selama ini saya cari Sumarniati. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
sebenarnya masih ada. Tapi saya tidak tahu di mana dan tidak pernah mau tahu di mana laki-laki bejat itu berada. Semuanya udah jelas, padahal semuanya udah jelas. Yulia, kamu bodoh banget sih, kenapa bisa nggak tahu? Udah sering kamu lihat, terus bodoh banget. Suara apa tuh, Nduk? Suara klakson mobil kayaknya. Tapi ini kayaknya orang iseng deh, Mbak. Orang macet enggak, apa juga enggak. Kok ngelakson-ngelakson gitu toh? Ya wes lah, nggak apa-apa. Yuk kita masuk dulu yuk. Oh my God. Udah sering lihat. Udah sering lihat. Bisa nggak tahu. Papa tahu nggak ya? Papa tahu. Atika sudah keluar dari kafetaria rumah sakit. Iya. Kenapa? Kenapa dia masih keluar? Gimana kalau kita pekerjakan dia lagi di rumah kita? Kesian Atika. Dia pasti sekarang lagi sedih banget. Bener loh, Mama nggak usir dia sama sekali. No, serius, sumpah. Iya, nggak ngusir, Ma. Nggak ngusir. Tapi mengintimidasi dia setiap hari, ya kan? Mama ngancam ini, ngancam itu, sampai dia akhirnya mundur sendiri. Iya kan? Saya nggak peduli. Saya tetap menganggap kamu sebagai anak kandung saya sendiri. Oh my God. Papa tahu. Saya harus cari tahu kalau Papa tahu apa enggak. Ngapain, Tik? Tik, kalau sunsunan jangan di sini, Tik. Malu, Tik, dilihatin orang. Pindah tempat yuk. Kamu udah tidur, sayang? Udah tidur ya? Kasihan sekali kamu. Tapi Mama janji, Mama nggak akan biarin kamu menderita. Ya? Mama janji kamu akan menjadi satu-satunya anak Papa. Anak Dokter Rizal. Kasihan Mama. Dia pasti sedang sedih karena memikirkan masalahnya Naira. Ma. Udah berapa lama Papa berdiri di belakang Mama? Baru aja. Papa baru datang dan lihat Mama nangis. Hapus air mata Mama. Jangan sampai Naira lihat Mama nangis. Kalau Naira tahu Mama sedih, dia nanti pasti juga ikut sedih. Sebaiknya kita besarkan hatinya Naira.
Jangan sampai penolakannya Sultan membuat dia semakin down. Untung aja Papa nggak dengar apa yang saya katakan tadi sama Naira. Aduh, Papa. Masih aja sok suci. Masih aja sok jadi ayah yang baik. Dikiranya Mama nggak tahu apa. Kalau dia punya anak di luar nikah. Si Atika itu. Atika, uang hasil lemper kamu yang kamu titip ke Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak ya. Bapak mau ngebantuin saya untuk jualan lemper di kantornya Bapak. Ya, sama-sama Atika. Dari dulu itu saya sudah tahu kok kalau Atika itu punya bakat masak. Itu dia sama seperti almarhum ibunya. Oh, ternyata bakat turunan toh. Ma, berarti calon cucu kita itu nanti pinter masak. Sama seperti ibunya. Amin. Baru uang segitu aja kok ya udah bangga. Mama ini gimana sih? Ma, dari yang kecil itu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tika, kamu tetap berusaha ya. Kamu harus pantang menyerah dalam kehidupan ini. Tetap berusaha terus, jangan putus asa. Kamu ingat ya, sesuatu yang ada itu awalnya tidak ada. Kamu mengerti kan maksud Bapak? Iya Pak. Tapi lama-lama Mama lihat tuh Papa jadi malu-maluin deh. Kenapa sih pakai bawa dagangan ke kantor segala? Nanti Pak, dikira orang-orang kita tuh lagi butuh uang. Gimana sih Papa? Pak, kalau enggak, Bapak juga nggak perlu repot-repot bawain lemper lah Pak. Jadi biar Tika aja yang ngedrop langsung ke kantornya Bapak gitu. Iya loh Pak Darmawan. Nanti Bapak itu loh malu depan teman-teman kantor Bapak. Biar Atika saja yang bawa. Oh, nggak usah Tika, biarin Bapak. Bapak nggak apa-apa kok. Soalnya tempat kerja saya itu dengan tempat kerja Atika jauh sekali, saling berlawanan. Jadi kasihan Atika kalau harus ke kantor saya lagi. Ya, udah nggak apa-apa, saya nggak malu kok. Kasihan Atika. Dia bangun sebelum subuh buat nyiapin masakan yang akan dijual. Atika, aku janji akan ngebantu kamu. Aku akan membuat kejutan buat kamu, Tika. Kado istimewa buat kamu. Wah, banyak banget lagi. Ini kelinci mana ya? Datang nggak di hari ini? Jangan-jangan absen lagi. Atau jangan-jangan ntar dia datang kalau gue udah menjadi bangke lagi di sini. Dilalar ini. Ayo, Tika! Empat kali, Tika! Ya maaf. Balas nih. Jangan dong. Ini saya maksudnya tuh biar mati gitu, biar mati sekalian nyamuknya. Balat. Nyamuk dokter itu tuh pada bentol-bentol semua. Ya Allah, kasihan banget loh. Dokter ya tadi ya nungguin saya, dokter ya? Enak aja, siapa yang nungguin? Orang tadi saya habis praktek, terus lari-lari, jogging pagi. Kebetulan aja lewat pasar sini. Ya udah, capek, duduk nongkrong. Kebetulan aja kamu datang, ya udah pas. Masa sih kebetulan kayak gitu, masa sih? Penyakitnya kumat nih, GR. Tapi dokter, baru sebentar di sini. Itu udah pada bentol-bentol semua. Gimana berjam-jam coba? Kasian. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana itu pada bentol-bentol semua gitu loh, dokter tuh sampai belakang-belakang kayak gitu. Aduh, sini saya obatin aja, dokter. Emang bisa ngobatin? Sejak kapan bawa obat? Ya, dokter ini jangan meragukan kehebatan saya loh. Ini obatnya selalu saya bawa. Iya. Dik. Ngapain, Dik? Dik, kalau sunsunan jangan di sini, Dik. Malu, Dik, dilihatin orang. Pindah tempat yuk. Hai, dokter. Jorok banget sih. Jorok. Itu ada lagi ya? Enggak.
Ini yang lebih jorok sampai tumpah-tumpah kayak begitu toh. Itu kan minuman. Iya, tapi tetap aja biarin disemutin. Biarin pahanya digigitin semut. Itu ada lagi ya? Jadi orang kok jorok banget sih? Iya, jorok dokter. Bener-bener jorok. Ih, saya pakai 1 jari, dokter pakai banyak jari. Jorok toh. Dokter, itu beneran loh. Kata si mbak saya, kalau misalnya digigit nyamuk tuh kasih lidah orang tua gitu. Iya, tapi kalau bekas gigitan ini jadi luka terus bercampur sama air liur kamu, bakteri semua, jadinya infeksi. Masa sih? Terus kalau misalkan orang pacaran, susunan kayak gitu, maksudnya dokter tuker-tukeran bakteri gitu. Pinter banget kamu. Kok udah tahu? Latihan nama siapa? Awas, jangan nama Fari. Ajarin apa lagi si Fari? Hah? Ayo kasih tahu. Enggak, Mas Fari nggak ngajarin apa-apa. Emangnya dokter? Ngajarinnya kamhieran. Dikit-dikit kamhieran, dikit-dikit peluk-pelukan. Ya udah, sekarang saya ajarin yang lain. Apa? Sun-sunan. Wis toh, saya harus belanja dulu. Mau belanja ini? Hah? Ikut. Tapi jangan yang kena itu ya. Enggak, yang sebelah sini aja. Assalamualaikum, Bu. Ibu, sayur sopnya ya. Ini Mbak yang kemarin ya? Kok lagi hamil masih jalan-jalan? Sebentar ya. Gimana kabar cabang bayinya? Alhamdulillah baik, Bu. Anak saya sehat. Cuman ini aja, Bu. Emaknya ini agak kolokan, Bu. Masa mau nyayang anak sendiri? Tangan saya dikeplak-keplak tuh kan, Bu. Tuh. Oh, itu sih biasa. Kalau orang hamil itu selalu bertingkah yang aneh-aneh. Ada yang benci sama suaminya. Kadang dia benci sama bau keringatnya aja. Sana, kuda. Sana. Saya enak nyium bau kuda. Sampai segitu bencinya. Suaminya aja dibilang kuda. Biasa, Bu. Ngidamnya makan kuda, nggak kesampaian. Gini. Idam. Tapi istrinya cantik ya. Saya itu bukan istri. Udah bilang iya aja. Ntar dapat gratisan loh. Mau nggak? Bu. Boleh ya dapat gratisan wortel? Iya, boleh buat orang ngidam. Lumayan. Istri saya kalau ngidam kayak sambil wortel, Bu. Idam, dokter, idam. Bukan idam. Berapa, Bu? 5.000 aja. Bayar. Terus aja dokter, terus aja. Dikit doang, dikit. Selamat pagi, Bu Muda. Mau beli buah apa? Ini loh, Bu. Saya tuh lagi ngidam makan jeruk yang asem banget, yang kecut banget. Ada nggak, Ibu? Oh, ada. Ini. Jeruk nipis. Iya, bagus. Jeruk nipis. Ya, saya minta 2 aja. Soalnya mau langsung dimakan di tempat. Ya, tapi buat apa, Tika? Buat dimakan, toh. Kalau dimakan kan asem. Mending dibikin minuman. Ya, kalau misalkan lagi ngidam-ngidam gitu kan memang keinginannya aneh-aneh, toh, dokter. Kayak orangnya aneh. Ini bisa dikupasin. Ini kupasin dulu dong, dokter. Tolongin. Udah cukup segini ya? Mau ngapain? Ya, ini buat saya mau ngeliat suami saya tuh makan jeruk nipisnya. Tika, ini asem, Tika. Ya, Bu. Ayolah suamiku tersayang. Ntar emangnya mau kalau misalnya udah keluar terus anak kita tuh ngiler gara-gara nggak kesampaian ngeliat bapaknya itu makan jeruk nipis gitu, emang mau? Ayolah suamiku, ayolah. Sini. Ayolah makanlah. Ayolah. Nih, nanti ngiler nih. Ayo dong, cepet dong. Ayo. Manis, Bu. Manis. Lagi udah. Saya nggak nyangka ya. Dari kemarin sampai sekarang belanjanya singkong. Ternyata Fari suka singkong mulu ya? Ya, bis. Catatannya begitu.
Tapi bagus. Sandiwara kita jadi suami istri itu sukses. Dapat gratisan banyak lagi. Itu artinya kita jodoh, Tika. Jadi suami istri. Thank you very loh dokter. Wih, bahasa Inggrisnya jago, hebat. Ya lah dokter, masa nggak ada kemajuan dari kemarin kan dibeliin kamu saya tebel ini. Ya iso lah, little sedikit gitu. Good, Lici, good. Dokter, itu di sana ada topeng monyet. Nggak usah ngeliatin sini monyetnya. Yaudah kita lihat topeng monyet. Wah, Tika, lucu kali nih monyet. Lucunya monyetnya. Monyet. Dokter. Itu monyetnya itu emang lucu banget itu. Tika, Tika. Awas dokter, itu nanti motor orang Tika, jatuh. Tika dia datang. Tika, ambil Tika.